Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar target nih, biar saya cepetan jadi sultan. Makanya ngonten tiap hari. Doain ya teman-teman, maklum saya lagi banyak masalah nih. Sorry curhat. Kali ini kita bakal rakit PC gaming lagi nih. Harganya pastinya gurih, apalagi pakai saus pedas ABCDEF. Nah, selalu saya ingetin nih, bagi yang baru lihat channel ini, biar nggak penasaran, silahkan dipencet tombol merahnya. Biar nggak merah lagi. Dengan begitu saya bisa tersenyum bahagia. Harga PC ini kalau dibilang murah, ya nggak murah-murah amat. Mahal juga nggak, sedang-sedang aja sih. Ya kayak saya yang suka sederhana, nyambung nggak sih? Spesifikasinya cukup buat live stream atau main game-game terkini. Ya walaupun ada sedikit hambatan di VGA-nya, yang sedikit ketinggalan teknologinya. Biar nggak penasaran, kita jabarin nih satu persatu perangkat komputernya. Untuk harganya sendiri itu nggak mesti sama ya, kalian bisa dapat lebih murah atau lebih mahal. Syukur-syukur gratis, ngarep. Prosesor Intel Core i3 10100F. Lah kok pakai generasi 10? Kan ada generasi 12. Selisih harganya lumayan bos. Selisih harga Gen 12 dengan Gen 10 itu di kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah. Ya lumayan kan buat beli gorengan, bisa dijual kembali. Makanya ngambil prosesor generasi 10 ini. Biar kata i3 jangan diremehkan. Nih prosesor udah pakai 4 core dan 8 thread. Kemampuannya bisa dibilang 11, 12 sama i7 generasi 7. Wih, apa nggak ganteng nih prosesor? Motherboard MSI H510M Pro. Yap, motherboard kelas entry level, cocok banget nih dipadu padan sama prosesor murah meriah. Nah, motherboard ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang mau tahu detailnya, nanti saya kasih di deskripsi link dari motherboard MSI ini. RAM Lexar HD 16GB dual channel RGB 3200 MHz. RAM ini tergolong murah meriah di kantong. Harganya di kisaran 1,2 juta rupiah. Garansinya seumur hidup. Ya kalau masih hidup garansi, kalau mati garansinya off. Sorry bercanda. Yang jelas kalau lifetime warranty, garansi RAM ini selamanya ya. Ya andai semua perangkat lifetime warranty, rasanya tenang banget kali ya. SSD NVMe Silicon Power 256GB. Saya pilih SSD NVMe Silicon Power ini karena yang ready stock dengan harga di bawah 500.000 ya cuma ini doang. Kebetulan tim MP33 yang lebih murah lagi kosong barangnya. SSD ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemampuannya ya cukup lumayan sih. VGA Furrion Nvidia GTX 750 2GB DDR5. Alasan kenapa saya ambil tipe ini ya karena untuk rank harga baru dengan kemampuan yang masih mumpuni, rasanya nggak ada salahnya ambil GTX 750. Rentang harga 1,4 juta, VGA ini belum ada lawannya. Jangan ngomong bekas ya, karena part kali ini itu baru semua. Casing Texware Fork M2 White. Harga di kisaran 600 ribuan. Dan ini salah satu casing yang mungkin jadi alternatif casing murah yang udah support RGB. Ya walaupun di MSI fungsinya nggak kepake karena RGB MSI pakai yang 4 pin, sedangkan ini 3 pin. Dan 3 pin MSI itu buat rainbow ya. Tapi biarpun begitu, kalian masih bisa atur RGB casing ini dengan memasangkannya di colokan tombol reset. Jadi fungsi tombol reset buat atur LED RGB. Power supply Aerocool United Power 500 watt 80 plus white. Karena ngejar harga, ya saya pakein power supply merek satu ini. Harganya di kisaran 400 sampai 500 ribuan. Ya cukup murah di kantong nih. Dengan garansi hingga 3 tahun. Jadi berasa aman pakai merek ini. Dan merek ini udah sering saya pakai ya buat PC rakitan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak rewel. Kayak bayi yang nggak nemu susu. Ayo, susu apa nih? Ya jelas susu di dalam dong. Harddisk 1 tera. Ini buat tambahan doang ya. Kalau kalian berasa 256GB udah cukup, harddisk ini nggak usah dimasukin ke dalam list. Harganya di kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah. Kalau di cut alias nggak dibeli, duitnya kan cukup lumayan ya buat traktir temen sekampung. Nggak cukup kali ya. Kalau ditotalin harga perangkat PC gaming ini kurang lebih 6,5 juta rupiah tanpa harddisk. Kalau ditambahin harddisk jatuhnya 7 juta rupiah plus. Murah kan? Ayo, murah apa mahal nih? Oke, sekarang kita rakit dulu nih sebelum kita tes bermain game. Nah, kebiasaan saya kalau mau rakit PC itu pertama kali baca bismillah. Kedua, jangan lupa makan. Ntar kalau nggak makan malah pingsan. Di sini saya bakal pasang terlebih dahulu prosesor, pendingin prosesor, RAM, dan juga SSD tipe NVMe. Biar ringkas ya, nggak jelimet masang ke casing.
Biar nggak kebalik masang prosesornya, ingat, kalian harus cocokkan segitiga di soket prosesor dengan prosesornya. Buka pengait dengan cara menekan dan geser ke kanan, terus biarkan menganga. Kebuka maksudnya. Pegang prosesor seperti ini dan masukkan secara hati-hati. Lanjut masukkan pengunci soket ini, tinggal kunci juga besi ini ke pengaitnya sambil menahan pelindung pin di motherboard ini biar nggak mencelat. Terpental maksudnya. Karena ini prosesor baru, kita nggak perlu pasang pasta. Pastanya udah ada di cooler dan tinggal kalian masukkan pengunci plastik warna putih ke dalam lubang di motherboardnya. Lanjut kalian tekan sampai bunyi klik. Dan kebetulan di sini saya dikerjain nih sama pengunci pendingin prosesor. Ada salah satu pengunci posisinya salah. Oke, kita benerin dulu. Pantes tadi nggak mau ngunci. Maklum, manusia itu tempatnya salah dan cerita. Dosa. Sekarang kita pasangkan kabel power kipas pendingin prosesor. Pengennya sih posisinya seperti ini ya. Taunya kabelnya nggak nyampe. Kita bongkar dulu nih. Rapikan. Lanjut kalian pasang power 4 pinnya. Rasanya pasang power 4 pin ini nggak bakalan kebalik ya. Oke, dah rapi. Saatnya kita pasang RAM ganteng ini. Buka pengunci RAM sebelah kanan, karena yang sebelah kiri udah fix, jadi nggak perlu dibuka. Kemudian kalian cocokkan kaki pin RAM dengan slot di RAM. Kalaupun kebalik, nggak bakal bisa masuk. Tinggal kalian tekan ujung RAM baik kanan maupun kiri, sampai bunyi klik. Lanjut RAM keduanya. Karena kita pakai SSD tipe M2 NVMe, kita pasang dulu nih baut dudukan di motherboardnya, karena di sini belum dipasang. Sesuaikan dulu panjang SSD ini, baru kalian pasang dudukannya. Masukkan SSD secara perlahan. Ingat, semua pin kondisi masuk ke dalam slot dan tinggal kunci dengan baut yang disertakan pada paket penjualan. Kita siapin dulu nih perangkat yang mau dipasang di casing. Pasang power supply terlebih dahulu ya. Nah, posisi kipas power supply itu ada di bawah. Ya, biar dapat angin segar dari luar. Kayak kalian kalau mumet cari udara segar di tempat karaoke. Nggak boleh dong, dosa ya. Lanjut tinggal kalian kunci dengan baut seperti ini. Sekarang pasang back panel motherboard. Posisi 3 lubang audio itu sebelah kanan. Jangan sampai kebalik, ntar nggak masuk motherboardnya. Kunci back panel ini dengan cara mendorong dari dalam hingga sisi kanan, kiri, atas, dan bawah back panel itu pas di lubang back panel. Lanjut pasang motherboardnya. Nah, karena dudukan motherboard udah dipasang dari casing, jadi kalian nggak perlu pasang lagi dudukan ini. Tinggal dilihat cocok nggak dengan lubang motherboard. Kalau nggak cocok ya diganti. Kayak kalian nggak cocok mah pasangan, cari pengganti. Angkat motherboard dengan memegang pendingin secara perlahan dan masukkan input output ke back panelnya. Baut pengunci motherboard bentuknya seperti ini ya. Dan kalian dorong sedikit motherboardnya biar lubangnya itu benar-benar pas. Jadi bautnya pas dipasang nggak miring-miring. Saatnya pasang kabel power supply ke motherboard. Posisikan kabel konektor power supply 24 pin seperti ini ya. Penguncinya berada di sebelah kanan. Masukkan konektor tersebut sampai benar-benar rapet. Renggang bahaya loh, kayak hubungan yang renggang, bisa konslet. Lanjut power 8 pin prosesor. Masukkan ke lubang kabel manajemen pas di atas motherboard. Dan posisinya seperti ini ya. Tinggal masukkan seperti halnya konektor 24 pin. Ingat, ini juga harus rapet. Sekarang USB 3.0 bagian depan. Nah, ini posisinya sedikit beda dibanding motherboard yang lain. Bagian tonjolan itu ada sebelah kiri ya. Kalau yang biasanya itu sebelah kanan. Dan masukkan secara hati-hati. Lanjut kabel power on off. Nah, bagi yang masih bingung bisa lihat contohnya di buku manual. Rumus sederhananya kayak gini ya. 2 pin bawah sebelah kanan itu adalah HDD LED. Posisi tulisan ada di bawah. Sebelah HDD LED itu reset. Posisi tulisan ada di bawah juga. Tepat di atas reset itu power on off. Dan sebelah power on off adalah power plus minus. Posisi tulisan ada di atas semua. Sekarang pasang konektor audio bagian depan. Tinggal cocokkan aja bagian yang nggak ada lubangnya. Oke, kita pasang kabel SATA dulu nih. Karena yang dekat lubang kabel manajemen adalah SATA model berdiri, maka baiknya kalian pasang kabel SATA model patah kayak gini, biar kelihatan lebih rapi. Terakhir kita pasang kabel RGB kipas casing ini. Dan kebetulan di motherboard ini ada 3 pin RGB. Sayangnya untuk rainbow ya. Kelar. Belum bos, sabar ya. Orang sabar itu badannya subur, kayak saya. Sekarang pasang VGA cardnya. Sebelum pasang, buka terlebih dahulu penutup slot ekspansi. Jangan lupa juga buka penutup lubang slot ekspansi ini ya. Nah, untuk bukanya itu harus hati-hati ya. Takutnya kena kapasitor atau kena motherboard.
Kebetulan VGA yang bakal kita pasang ini makan 2 slot di motherboard, jadi kita buka dua-duanya. Syukur nggak makan 4 slot ya, berarti gede banget nih VGA. Masukkan VGA ke slotnya secara hati-hati. Siapkan 2 baut pengunci VGA bentuknya seperti ini, dan tinggal kalian pasang. Jangan lupa pasang kembali penutup slot ekspansi ini. Sebelum memasang kabel power SATA dan juga kabel SATA ke harddisk, kita rapiin dulu nih kabel-kabel di area depan. Pakai kabel tis warna hitam biar menyatu. Lanjut perapian kabel area belakang. Biar kata nggak kelihatan, wajib dirapiin dong, kayak hati kita. Biar di dalam harus rapi menjaga hati. Ngomong apa ini? Casing ini udah nyediain tempat kabel tis ya, tinggal dimasukkan biar kabelnya nggak numpuk. Oh ya, jangan sampai ketinggalan, pasang juga harddisknya. Kita buka terlebih dahulu dudukan harddisk ini dengan cara menidurkan pasangan, casing. Terus buka 2 baut penguncinya, keluarin dengan cara ditarik. Lanjut buat pasang harddisk, ingat posisi 3 baut pengunci harddisk itu samain aja dengan dudukan harddisk casing ini. So simple guys, simple banget. Tinggal kalian pasang baut pengunci baik kanan maupun kiri. Terus tinggal masukin lagi ke tempatnya dan kunci kembali dudukan harddisk ini biar nggak geser. Terakhir pasang kabel power SATA dan SATA. Langkah selanjutnya menyusun kabel-kabel yang nggak kepake ini. Pakai kabel tis. Terus masukkan ke dalam casing. Kabelnya jangan dipotong. Mentang nggak kepake main potong. Yang harus kalian potong adalah sisa kabel tisnya. Ya kurang lebih begini tampilan kabel-kabelnya setelah dirapiin. Ya nggak rapi-rapi amat ya. Tapi ini juga posisi di belakang. Yang penting nggak kelihatan. Sebelum kasih lihat tampilan bagian depan, tutup dulu dong casing ini. Dan tara. Gimana? Lumayan rapi kan bagian depan? Lantas gimana nih kemampuannya buat gaming? Sabar, kita jelasin dulu. Di sini frame rate-nya bisa drop 5-10 fps karena posisi sambil rekod layar. Saya pakai Windows 10 terbaru dan juga menggunakan driver paling baru dari Nvidia. Resolusi layar yang saya gunakan adalah 1080p. Sebagian game juga kita setting di resolusi layar 1080p, walaupun ada juga yang harus mengalah di setting resolusi 720p. Ya namanya juga VGA baru dengan GPU jadul, tetap juga harus mengalah. PES 2021, resolusi 1080p, frame rate di setting 60 fps. Kemudian facingnya enable 1. Kalau lihat di bagian setting, spek ini bagus buat prosesor sama RAM doang. GPU sama VRAM itu bad, jahat banget gak nih game. Untuk rendernya sendiri itu low ya biar nyaman, dan hasilnya game berjalan sangat mulus dengan frame rate stabil di angka 60 fps. Suhu prosesor dan VGA tergolong adem ya, di kisaran 50-an derajat. GTA 5, game lawas 1 ini masih banyak penggemarnya, tetap dengan settingan layar 1080p, DirectX 11, sebagian on dan settingan high. Ternyata frame rate yang dihasilkan cukup baik ya, paling rendah di angka 50-an fps, dan andai di tempat yang bikin frame rate drops, tinggal kalian turunkan settingannya. Itu aja kok repot. Suhu GPU di sini tergolong naik ya, hingga tembus 61 derajat. Tapi itu tergolong adem. Suhu CPU malah tergolong rendah. Call of Duty World War 2. Yap, game yang keluar 5 tahun lalu ini bisa dibilang nggak enteng-enteng banget ya. Layar di set 1080p, facingnya on. Render resolusi sama Pre-T2X nya itu 50%. Yang lain settingannya low dan normal. Hasilnya sangat mulus. Biar kata ada ledakan di dalam jiwa, pas tempur, tetap aja frame rate di kisaran 50-60 fps. Suhu GPU dan CPU tergolong adem di game ini. Resident Evil Village. Game ini keluar tahun 2021 kemarin ya, dan cukup berat buat VGA sekelas GTX 750 ini. Dengan resolusi layar 720p dan set low, hasilnya di angka 20-30 fps. Mungkin faktor VRAM juga tergolong kecil ya, cuma 2GB. Kalau 4GB, saya yakin hasilnya bisa lebih baik lagi. Tapi biar kata demikian, masih bisa dimainkan. Yang penting sabar, jangan emosi kalau lagi lag. Ntar komputernya kalian tendang nih. Horizon Zero Dawn. Game ini seangkatan Call of Duty World War 2, tapi lebih berat buat dimainkan. Resolusi layar 720p, set low. Hasilnya masih kurang memuaskan. Frame rate di alam terbuka itu rata-rata di bawah 30 fps. Sedih banget gak sih? Udah gak usah sedih, seneng dong, yang penting bisa main, ya nggak? Untuk suhu prosesor dan GPU tergolong adem di game ini. Days Gone, game satu ini keluar tahun 2019 yang lalu, tapi lumayan berat ya.
Resolusi layar 1080p, set low, hasilnya masih di bawah 30 fps. Tapi wajar sih sambil rekam layar. Kalau enggak, ya bisa di atasnya. Biarpun begitu, game ini masih cukup bisa dimainkan. Ya walaupun cuman awal doang ya. Minimal ada gambaran kemampuannya. Kayak kalian, tahu harga mobil, gambaran bayar cicilannya udah ketahuan. Valorant. Game ini CPU bond, ya nggak masalah ya. Namanya juga dites. Tapi ya karena CPU bond, jelas lancar banget di PC ini karena pakai prosesor murah nan ganteng. Frame rate yang dihasilkan stabil banget nih, 60 fps. Resolusi layar 1080p, set medium. High juga nggak masalah. Suhu prosesor sama GPU tergolong adem. Kalau suhunya sampai 1 derajat, itu bahaya ya. Takutnya PC-nya menggigil. Nah, untuk game Genshin Impact udah saya tes ya. Nanti saya kasih link videonya. Sebenarnya saya udah uji coba kemampuan bermain game di VGA GTX 750 ini. Tapi ya karena beda spek, saya tes ulang. Biar kalian kagak protes. Salah satu kekurangan PC rakitan kali ini, VGA yang dipakai menggunakan GPU model lama dengan teknologi lawas tentunya. Dan hal ini berimbas kepada game berbasis DirectX 12 yang nggak bakal bisa jalan di PC ini. Jalan satu-satunya kalau ada duit dan VGA udah turun, silahkan ganti VGA-nya ke tipe RTX 3080. Ketinggian ya? Yaudah, GTX 1660 Super aja. Yap, sampai di sini aja dulu rakit PC gaming harga 6,5 juta atau 7 jutaan ditambah harddisk 1 tera. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.